Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja tanpa berbasa-basi lebih lanjut, kita mulai video ini membahas tentang VLAN. Jadi VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Virtual Area Network lokal. Nah, fungsi dari VLAN adalah untuk memecah jaringan dalam sebuah switch. Nah, jadi fungsi dari VLAN ini adalah untuk memecah jaringan dalam satu switch. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam manajemen jaringan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita mau menentukan jaringan mana yang dapat kecepatan lebih tinggi atau juga jaringan mana yang dapatkan keamanan lebih tinggi, nanti jadi lebih mudah dengan adanya VLAN. Nah, perintah untuk membuat VLAN. Perintah membuat VLAN. Perintahnya adalah contohnya VLAN 10 dan name TKJ. Nah, dengan ini kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama TKJ. Nah, sebelum itu, untuk memahami lebih lanjut tentang VLAN, kita mempelajari dulu sedikit tentang jenis switch. Nah, jenis switch itu ada dua. Ada switch dengan jenis unmanageable, juga ada switch dengan jenis manageable. Nah, dan VLAN ini hanya bisa dikonfigurasi pada switch dengan jenis manageable. Nah, kalau switch unmanageable tidak bisa dikonfigurasi VLAN. Karena seperti namanya unmanageable, VLAN switch ini tidak bisa diatur. Tadi jika ingin menggunakan, tinggal langsung colok aja. Jadi gitulah. Unmanageable nggak bisa dibuat VLAN, sedangkan manageable bisa dikonfigurasi VLAN. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke topologinya. Topologi sederhana tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN. Di sini kita tambahkan satu switch, juga kita tambahkan 4 buah laptop. Nah, nantinya 4 buah laptop ini akan kita pisahkan ke dalam 2 VLAN yang berbeda. Kita buat 2 VLAN dengan menggunakan tool draw rectangle. Kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, jadi 4 buah laptop ini kita pisahkan dalam 2 VLAN yang berbeda. Untuk laptop sebelah kiri kita masukkan VLAN 10, atau kanan kita masukkan VLAN 20. Nah, dua laptop ini, laptop 0 dan 1 masuk dalam VLAN 10 dengan nama kelas A lah, namanya kelas A. Nah, VLAN 20 namanya kelas B. Nah, kita buat 2 VLAN dulu. VLAN 10 dengan nama kelas A, VLAN 20 dengan nama kelas B. Untuk mengkonfigurasi VLAN, konfigurasinya itu ada di switch. Jadi letak konfigurasi VLAN itu di switch. Nah, ini kita buka switchnya, lalu ke menu CLI. Nah, ini tempat konfigurasi perintah secara manual, diketikkan. Nah, pertama masuk CLI itu tampilannya seperti ini. Tulisan switch, terus ada
tanda panah kecil gitu. Nah ini tuh kita dalam user mode. Nah dalam user mode itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa buat VLAN. Nah tapi kita bisa hanya beberapa perintah, kita bisa melakukan beberapa perintah tapi tidak dengan perintah yang mengubah konfigurasi. Nah nggak bisa. Nah untuk itu kita harus masuk ke dalam mode global. Nah untuk masuk ke mode global itu kita masuk ke dalam mode privilege dulu. Kita ulangi lagi. Nah ini mode user, kita masuk ke dalam mode privilege dengan mengetikkan perintah enable. Nah lalu dari mode privilege ini yang tandanya pagar, kita masuk ke dalam mode global dengan mengetikkan configure terminal. Nah enter configuration commands one per line. Nah kalau tandanya sudah begini, switch dalam kurung config lalu pagar, artinya kita sudah masuk dalam mode global dan kita sudah siap untuk mengkonfigurasi switch. Nah langsung saja kita, nah untuk awalnya kita ganti nama dulu dari switch kita. Hostname, nama switchnya switch SW 0. Nah nama switchnya SW 0. Terus kita lanjutkan, kita buat VLAN 10 dengan nama kelas A. Terus kita buat VLAN 20 dengan nama kelas B. Nah untuk mengecek VLAN yang sudah kita buat, kita masukkan perintah do show VLAN, tunjukkan VLAN. Nah di sini sudah terlihat VLAN yang kita buat, yaitu VLAN 10 kelas A dan VLAN 20 kelas B. Nah tapi dia masih nggak ada isinya. VLAN 10 sama 20 masih nggak ada isinya. Semua port yang ada dalam VLAN 1 atau VLAN default, VLAN dasar. Oleh karena itu kita masukkan port ke tempat yang semestinya. Nah untuk laptop 0 dan laptop 1 masuk ke VLAN 10. Itu berarti kita lihat interface yang menghubungkan laptop tersebut ke switch. Nah di sini laptop 0 interface EVA01. Nah, kita masuk berarti ke mode interface EVA01. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah dengan gini laptop 0 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Nah bisa kita cek dulu show VLAN. Nah di sini ada interface EVA01, itu interface yang milik laptop 0, berarti dia sudah masuk ke dalam VLAN 10. Kita lanjutkan, masukkan 3 laptop lain ke dalam VLAN yang semestinya. Kita masukkan laptop 1 interface EVA02, ini dia interface EVA02 yang mengarah ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Salah, VLAN 10 ya, hampir salah masuk. Nah untuk menyingkat waktu ada yang namanya perintah range. Nah kan di sini laptop 2 sama laptop 3 VLAN-nya terletak di dalam VLAN yang sama, berarti konfigurasinya sama. Kita pakai perintah interface range EVA03 dan ini punya laptop 3 EVA04, berarti EVA03 sampai 4. Nah dalam mode interface range ini berarti kita bisa mengkonfigurasi beberapa interface sekaligus. Nah di sini kita mengkonfigurasi interface EVA03 sama 4 sekaligus. Switch port mode akses, aduh ada typo, maaf, mode akses switch port akses VLAN 20. Nah langsung dua-duanya diproses. Kita cek lagi. Nah sekarang laptop 0 dan laptop 1 sudah masuk ke VLAN 10. Ini di sini kelihatan interface-nya. Laptop 2 sama laptop 3 juga sudah masuk ke VLAN 20. Nah, bisa dilihat ya di sini interface mereka sudah berada dalam VLAN 20. Nah, sudah. Sekarang kita jangan lupa memberikan IP address pada laptop. Ini sebuah
langkah mendasar yang sangat penting. Nah, untuk laptop 0 1926810.1. Nah, 10.2 untuk laptop 1. Ini IP-nya. Lalu untuk laptop di VLAN 20, IP-nya 192.168.20.1 untuk laptop 2 dan 192.168.20.2 untuk laptop 3. Nah, ini fungsinya IP address tuh seperti sebuah alamat. Nah, kayak sebuah rumah. Kalau rumah nggak punya alamat, maka tidak bisa berkomunikasi. Nggak bisa dapat paket. Nah, sama juga kayak laptop. Kalau laptop nggak punya alamat, paketnya nggak bisa masuk ke laptop tersebut, masuk atau keluar dari laptop tersebut. Masukkan alamatnya di setiap laptop. Nah, ini 2. Di sini jangan sampai salah. 30.1. Kita kopas, masukin di sini 2. Nah, sekarang kita tes dengan mengirimkan paket simple PDU. Nah, hasilnya harusnya perangkat dalam VLAN yang sama bisa berkomunikasi, tapi dalam VLAN yang berbeda nggak bisa. Nah, kita buktikan. Nah, di sini successful, berarti komunikasi berhasil. Nah, sekarang untuk VLAN 20 kita coba. Nah, sukses. Nah, bagaimana jika antar VLAN yang berbeda? Kita coba. Nah, gagal. Kita coba lagi sekali lagi untuk memastikan, dan kembali gagal. Nah, itu dia fungsinya VLAN. Jadi untuk memecah jaringan dalam sebuah switch. Nah, di sini kita tambahkan lagi catatannya. Ada perintah membuat VLAN, juga perintah memasukkan VLAN. Interface EVA01 switch port, ada akses switch port VLAN 10. Nah, gitu contohnya. Nah, demikian sekian dari saya, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.